Mandi di Bunda Kandung punya cerita. Sekarang narasumber kali ini malam ini saudara Anel, kawan Anel. Halo Bang Fadli. Halo, ya. Alhamdulillah. Bang, Woi, perkenalkan diri lu. Kasih mana? Angkatan berapa? Jurusan apa? Sekolah. Oke teman-teman Bunda Kandung, terutama 2001 STM-nya. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Amin. Gua Anel. Kalau yang agak-agak lupa, mungkin kalau dulu pernah ngeliat bocah yang sering pakai jaket Hanes warna kuning, pakai bandana warna putih, nah itu gue tuh. Dulu gue di 75, karena rumah di Mampang, karena bergeser dikit, akhirnya gue pindah ke 806 yang lebih deketan. Moving gitu. Kalau jurusan gue jurusan listrik bang. Dulu gue harusnya dapat di listrik pemakaian, cuman karena teman-teman akrab gue banyak di listrik instalasi, akhirnya gue minta izin waktu itu sama Mas Teguh untuk pindah di listrik instalasi. Jadi anaknya LED gue. Jadi intinya masih di dunia listrik ya? Masih strum-struman? Masih setrum. Bang, lu dari SMP mana bang? Kalau gue dari SMP Negeri 43 di Mampang tuh, samping Polsek Mampang. Unggulan itu kan? Lumayan lah, tapi nggak nyogok. Ini lu asal usul lu bisa masuk ke Bunda Kandung apa dari lingkungan, disuruh orang tua, apa gimana ya? Yang jelas sih abang gue dulu alumni Bunda Kandung juga. Tahun berapa gue lupa, tahun 80-an lah. Memang abang gue tua juga. Jadi abang gue sampai kalah ya? Abang gue namanya Mulyadi. Oh Mulyadi. Biasa dipanggilnya Rio. Bang Rio, ini adiknya kita wawancara nih. Siap. Selebihnya sih karena emang gue tahu Bunda Kandung pada saat itu termasuk sekolah unggulan juga walaupun sekolah swasta. Fasilitas memadai ya? Fasilitas paling komplit pada saat itu. Momen bang, gue nanya nih, momen yang lu nggak bisa lu lupain lu yang lu bersekolah di Bunda Kandung, itu di kelas, di luar kelas atau di praktek itu apa? Gue awal dari kelas 1 dulu nih. Lu kan dari dulu Iya 75 ya awal kan? Awal 75. Jadi kalau gue dulu anak baik-baik ya bang, gue anak baik-baik. Sekarang masih baik-baik. Karena baby, ya kan, baju dimasukin. Waktu itu gue inget banget, dulu orang masih nyebutnya kawasan Republika. Kalau sekarang kan orang kenalnya Pejaten Village. Itu masih ya sama anak-anak 75. Apa aja itu lu sebut itu? Kelas 1 gue lupa deh. Itu cuman yang jelas gue naik 75. Situ satu bis gue dikepung tuh. Mana? Sama anak Kladan sama anak Kosgoro. Gabungan dia mereka? Gue nggak ngerti deh, gue masih cupu banget bang. Baru berapa hari sekolah? Berarti selamos ya? Seminggu kalau nggak salah. Pokoknya udah waktu itu sempat pakai celana abu-abu. Akhirnya semua yang ada di bis itu sampai penumpang umum juga ya adalah banda-bandanya yang diambil-ambilin gitu kan. Maksudnya dikolekin apa dibetak nih? Iya, boleh bilang dibajak lah bang gitu. Cuman memang hampir 80% anak sekolahan pada saat itu yang naik bis itu. Gitu ya. Kayak gitu. Nah setelah kejadian kayak gitu, waduh, gue sempat pikir gila, gue udah jadi anak baik-baik masih juga dijahatin orang kayak gitu bang. Lu waktu digituin lu ngelawan atau susah bang? Pasrah aja? Susah, karena gue waktu itu belum ngerti. Abang-abangan kelas juga nggak ini? Ya karena memang luar biasa banyak pada saat itu yang ngejahatin kita masih banyak. Jadi kita udah mati kutu di situ, udah nggak bisa bergerak. Jadi pasrah aja akhirnya. Posisi tersudut ya? Tersudut bang. Kaca mobil udah rata tuh, habis semua ditimbukin. Gue bilang, aduh ini kalau kayak gini kacau nih, kayak gitu. Akhirnya udah deh. Setelah itu gue mulai apa ya? Bukan mulai nakal sih, cuman gue akhirnya mulai memberanikan diri. Memberanikan diri. Gue akhirnya bergaul sama anak kakak kelas kelas 2, kelas 3, ya kan? Ya itu salah satu momen dari kelas 1 yang gue nggak lupain ya. Berarti lu posisi lu kelas 1 lu nggak dibimbing sama kakak kelas ya? Jalurnya jalur individual aja gitu? Karena mungkin
mungkin belum kenal satu sama lain Bang pada saat itu ya kan. Jadi ya cuman ya gue lo aja gitu kan. Nongkrong bareng naik satu bis. Nah, terjadilah kejadian yang nggak mengenakan itu tuh kayak gitu. Itu pas berangkat sekolah. Pulang Pulang sekolah. Dulu kan kelas 1 kita pagi ya. Oh, lu pagi ya? Wah, siang-siang kayak enak banget, udah panas di bis. Keringetan, mandi kaca pecah ya kan. Kayak gitu deh Bang. Nah, kalau yang berhubungan dengan pelajaran, kalau anak-anak pasti semua tahu yang pernah ngalamin bikin palu pakai kikir tuh. Oh, kerja bangku. Nah, gue pernah tuh kelilipan serbuk besi tuh Di mata. Masa kelilipan di ketek. Berarti lu pakai water ini dong, water air gitu ya? Ya, waktu itu sama Pak Asep pakai magnet, pakai besi berani. Oh iya. Jadi kelilipan bukan ditiup pada saat itu Bang. Oh iya, nggak boleh masalahnya. Ditarik tuh, karena emang itu kan serbuk besi itu. Ya. Ya, alhamdulillah sih nggak apa-apa lah. Tapi kata Pak Asep emang banyak anak-anak pasti yang kayak gitu. Itu baru anak STM namanya katanya gitu. Kalau belum kelilipan belum jadi anak STM. STM. Ya gue juga ngerasain kerja bangku. Iya, Biasanya itu kalau habis kerja bangku tangan pada kapalan tuh pada lecet. Udah pasti kalau itu. Itu di praktek ya. Di praktek. Kalau di kelas nih sampai nih guru-guru yang berkesan sama lu yang nggak bisa lu lupain. Kalau gue seneng guru agama tuh, Pak Bojang. Tapi overall gue semua sama guru seneng ya, karena memang mereka mendidik banget buat kita pada saat itu. Ya di situ ada Pak Arjuni, Pak Marja, ya, almarhum, Pak Dedi almarhum tuh. Di teori dan praktik ya. Sekarang kita berlanjut di kelas 2-nya nih. Kelas 2 kan udah kita siang. Nah, kelas 2 tuh awal mulanya gue pindah alamat. Pindah alamat. Akhirnya gue ngikut di 806. Agak kaget juga gue karena transisinya waktu itu kan kalau kelas 1 kita pagi ya, pulang siang. Sekarang kelas 2 masuk siang, pulang malam. Gitu kan, biasanya ngeliat orang-orang terang nih gitu kan, gelap semua gitu kan. Ada satu kejadian lah waktu itu pada saat pasca hujan ya, pasca hujan. Jadi kita lagi nungguin bis, nungguin hujan juga berhenti di halte depan BCA Pasar Minggu tuh. Kita sama-sama nggak tahu tuh Bang. Berarti maghrib ya? Udah maghrib. Kita nggak tahu dari arah gereja, ada bis yang ternyata di situ ada isinya ya anak-anak Kladan lah kalau kita bilang pada saat itu. Dan lucunya kita nggak tahu, dia juga nggak tahu. Jadi pas banget tuh bis berhenti di depan halte BCA, ya kan? Dia nggak tahu kalau di halte masih ada anak-anak Bunda Kandung juga nggak tahu kalau di situ masih ada anak Kladan. Wah, gue ingat berarti kalau nggak salah itu yang anak Kladannya pada ke satu hari sebelumnya pada ke sekolah ya. Gue lupa dah kalau itu. Iya, kalau nggak salah si Cepot 52 kena ya. Yang digebukin terus kebalikin lagi ke layanan. Kayaknya itu ya. Nah, itu. Pokoknya jelas yang gue inget waktu itu semua sama-sama kaget ya kan, karena gelap ya kan. Nah, udahlah, jadilah kita tuh. Ya, juga kenakalan remaja anak sekolah. Selantengnya juga itu. Kita juga mengira itu anak SMA kan. Biasanya SMA 806 kan miring. Kalau di kelas nih, kelas 2 apa momen lu yang nggak bisa? Kalau di kelas sih gue bukannya mau sombong nih Bang ya. Biasanya kan di kelas kan tuh ada aja yang main. Kalau gue di kelas nggak. Kalau gue di kelas alhamdulillah gue ranking 2. Alhamdulillah. Itu. Jadi sahabat-sahabat Bunda Kandung, kawan Anel ini termasuk siswa yang berprestasi ya. Alhamdulillah. Berarti lu nggak bayaran dong ya? Bayaran dikit. Oh, bayar dikit. Ada potongan berarti? Ada, berarti itu ada. Ya, waktu itu kan siswa yang berprestasi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ya, benar. Biasanya kalau ranking 1 itu di SPP ya? Diskon aja sih. Itu diskon potongan berapa persen. Cuma gue juga udah lupa. Cuma ya itu Bang, prinsip gua kalau udah masuk sekolah, namanya sekolah itu kan tempat belajar. Ya kan? Udah kita belajar. Mau itu seneng nggak seneng, mau bete nggak bete, ya udah belajar. Nah, ketika udah di luar ruang belajar atau ruang sekolah, ya udah kita kembali ke masyarakat nih. Kalau udah jadi masyarakat kan apalagi bisa terjadi ya Bang. Kembali ke jati diri lu sendiri dah. Gitu sih. Tadi gue lupa nih nanya sama lu nih soal lu move dari 75 ke 806. Yoi. Nah, itu kayaknya di saat itu bukan lu sendiri ya?
ada berapa teman-teman Oh, dari iya. 75 yang Benar-benar. ke 806. Pas waktu itu kebetulan udah hijrah duluan sih, Iya. udah kan hijrah, udah pindah udah ikut ke arah 806 waktu itu. Almarhum Tompel, sahabat sejati gue juga tuh, luar biasa, udah gua anggap abang gue juga. Jangan lupa juga teman-teman kirim Al-Fatihah. Apa nama aslinya kok? Eko. Eko Ya, yang Tompel. keluarganya juga ditinggalnya dengan kesabaran. Ya. Ya, ada Joy, teman gue dari SMP 43. 43. Joy. Ya. Nah, terus terakhir kawan karib gua, sobat karib gua, sampai sekarang gua satu usaha juga sama dia, ada Ledai. Bang Ledai. Ya, kalau lu pernah baca tulisan sederhana tapi memikat, nah itu tuh tagline-nya dia tuh, Ledai. Orang ganteng tapi takut cewek. Alhamdulillah anaknya 2 sekarang ya. Anaknya 3. Anaknya 3. 3. Alhamdulillah. Yang ketahuan. Ini momen-momen lu di jalur 806 ini kan masih lu first nih ya, waktu kelas 2 kan Joy. masih kan kaget kan lu biasa Kaget. lu di 75 lu musuh-musuh lu apa nih, ini titik ini, Iya. ini. Nah pas 806 tuh momen lu apa tuh yang ingat di jalur? yang bikin pertama kali shock aja sih gue lebih kepada berhadapannya sih. Kalau dulu di 75 lebih sering ke sama-sama seragam sekolah ya. Nah ini kebetulan waktu pas 806 warga juga, ada juga mungkin anak sekolah tapi pakaian bebas Bang. Dan ya udah dinikmatin aja. Kalau nggak pulang ya kan. Ya di ngelawan atau ditindas. Iya, kan gitu kan. Nggak mungkin tidur di sekolah kan. Nggak mungkin. Tapi panen. Iya. Ada kejadian apa nih? Kalau di 806 banyak sih Bang. Cuman masih yang terbilang aman-aman aja sih. Cuman ya itu yang gua ingat satu hal yang waktu itu sempat bikin gua bengong juga tuh. Apa tuh? Kalau lu tahu kali Pomat kan lebarnya lumayan juga tuh ya. Oh iya. Nah itu yang gue bilang tadi, sahabat gue tuh almarhum Eko Tompel. Emang dia tinggi kan orangnya. Itu pas kita kondisinya terdesak dia paling belakang. Paling belakang ya kan, jagain anak-anak. Nahan. Begitu nggak kuat nahan, dia lari sekencang-kencangnya, itu kali dilompatin sama dia. Gila lu, gua depan mata gua. Kali segede gitu dilompatin, tapi emang dia orangnya tinggi kan gitu. Cuma gua nggak nyangka juga itu kali bisa dilompatin sama dia. Padahal dulu lebar ya. Lebar. Itu nggak mustahil juga ya. Yang terdesak, terkadang orang nggak kuat lari pasti kejar anjing, biasanya larinya paling kencang. Kencangan dia yang anjingnya. Bisa jadi begitu. Gitu. Terus katanya gue denger nih lu pernah bikin heboh nih buat satu angkatan nih soal yang sama anak sekolah di Condet di Potlot. Itu gimana ceritanya tuh? Lu masih ingat nggak lu? Enggak sih, itu sama aja sih sebenarnya cerita-cerita yang kayak yang seperti biasa. Cuman kebetulan gua orangnya udah almarhum sih ya, agak pamali gua ngomongin. Oh iya. Gitu kan, gua sebut inisial aja deh. Ya kan? Inisialnya I. Gua pernah fight sama dia, gitu kan. Di depan Potlot. Gitu kan. Singkat cerita, ternyata gua punya pacar setelah lulus kuliah, punya pacar itu rumahnya cuma beda beberapa rumah sama itu orang. Di situ gua agak keter-keter juga gitu kan. Berarti ini orang masih inget nggak gitu gua masukin kampungannya nih. Tapi dia kenalin lu? Enggak sih. Oh enggak sih. Karena waktu itu kejadian gua fight itu pas emang malam di atas jam 7 tuh. Karena emang posisi kelas 2 kan, pulang sore kan, masuk siang pulang sore gitu. Itu aja sih kalau untuk yang sama dia. Kalau yang lain sih banyak ya. Lebih banyak ke bentrok sama warga ya? Ya, sama warga, terutama ya bagian Pomat lah, wilayah Pomat. Mungkin orang udah nggak asing lah kalau dulu Bunda Kandung 86 sama teman-teman di sana di Pomat. Tapi sih pas kesini-sininya ya gue main bola di lapangan Pomat gitu kan, nongkrong juga di kantin dekat lapangan bola Pomat, asik-asik aja sih. Itu cuma kan kita masalah remaja-remaja ya, dulu kita sih berharap
jangan terulang lagi ya, jangan terulang. Pastinya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Gitu kan, sosok jagoan. Ya, tapi gimana ya keadaan dulu susah juga kita buat menghindari gitu kan. Gitu. Kita juga pasti kan kita punya anak. Betul. Yang pasti kan anak kita jangan seperti kita gitu loh. Ya jangan. Kalau bisa misalnya jangan ngalamin lah. Jangan ngalamin. Hal-hal kayak gitu. Kalau bisa semua pelajar udah damai aja deh. Ya kan, damai, fokus sama belajar. Investasi ya kan, lo bangun nih Indonesia kayak, lo bangun nih yang di Jakarta, lo bangun Jakarta, yang di Jawa Timur lo bangun Jawa Timur, yang di Jawa Barat lo bangun Jawa Barat gitu. Ya kalau berantem sama temen ya kan rebutan combro ya wajar lah gitu kan, tapi jangan sampai kepanjangan kayak gitu bang. Itu pas momen kelas 2. Iya. Nah sekarang kita berlanjut ke kelas 3. Kelas 3. Apa kita posisi kembali lagi ke pagi nih. Nah, kalau kelas 3 waktu itu emang gue mikirnya udah yang lebih, gue mikir gini lah, udahlah udah nggak zamannya ribut-ribut. Waktu itu gue lebih memilih Fokus ya. fokus di sekolahan, di luarnya gue fokus ya berteman banyak-banyak lah sama kaum hawa. Berarti sama perempuan-perempuan. Baru menjajaki perkenalan sama wanita nih ya. Iya. Ya. Benar-benar Pak. Alhamdulillah lah waktu itu banyak juga yang mau. Ya, alhamdulillah ya. Temen gue si Tejo tuh, Iya. gue jual mahal. Iya. Iya, tapi pas di belakangnya ngemis-ngemis. Iya. Aduh. Awalnya doang jual mahal bang. Kurangnya ke gua. Diobral. Ya. Lu kesep nih, sama teman-teman yang kenal Tejo 616, orangnya ganteng. Habis ini kita wawancarain. Iya. Ya. Tapi sama cewek boleh. Tahu kenapa tuh orang? Oh tapi dia solidaritas. Solidaritas, ya. Bagus deh. Pokoknya kalau kita Samsung kurang cepet aja dia ada bagian yang Oh, nambahin. iya. Lu tukang ngolekin dia. Kalau pakai ngolekan ya. Tukang poker. Nah, itu kan jadi lu tiga lu fokus ke pacaran. Iya. sekolah. Tapi ngebasis tetap. Ngebasis paling hiburannya pacaran, kenalan, normal-normal aja bang. Udah mungkin makin gede umur ya kan, udah mulai suka sama lawan jenis ya kan. Gitu. Habis tiap hari di kelas ketemunya Pagi lagi. lagi ya kan. Lagi. Iya. Ya kayak gitu dah kalau namanya kelas 3 ya. Apalagi dulu zaman Eptanas kan. Woi, kalau nggak kecil. ya susah buat masuk perguruan tinggi kan. Ya. Alhamdulillah juga kalau misalnya NEM itu tinggi, nilai bagus, disalurkan kerja kan sama sekolah. Betul. Ini gue mau nanya momen pas lulusan nih. Lulusan ya? Lulusan. Nah. Ini kan seru juga nih. Jujur aja sih sebetulnya kalau lulusan, gue pada saat itu emang nggak ngambil cerita di bagian ribut-ribut ya. Nah. Karena pas kebetulan waktu itu gue punya teman dekat ya, pacar anak SMA Budak Gandung juga. Oh SMA. Ya. Namanya sebutin nggak nih? Inisial aja dah. Ini siapa? Mawar. Sebut aja Mawar Melati. Mawar. Jangan gue sebut deh karena udah berkeluarga juga ya, kayak enak. Si Mawar ya udah. Nah pas mau coret-coretan, gue dilarang sama dia. Ayo jalan aja kemana kayak gitu. Udah nggak usah lah, coret-coretannya ntar aja. Nggak usah ikut sama anak-anak gitu. Berarti nggak ikut sama Tejo and the Gang nih? Nggak, curang deh nggak ngajak-ngajak. Oh ya buset. Enggak, kebetulan waktu itu pas gue ke kondangan niatnya sih tadinya emang pengen ngikut. Niatnya emang pengen ngikut, cuman keblok duluan sama dia nih. Akhirnya tangan gue dipegang, digandeng, udah nggak usah ikut anak-anak. Gue ngumpet dari tukang es kelapa tuh. Anak-anak nyariin aja ya kan, gue pacaran ya. Oh dia berdua deh, nyari enak kayaknya berdua ada. Iya. Selepas dari sekolah, sekarang ini setelah ini lu selepas lulus dari sekolah nih, Oke. lu masuk perguruan tinggi atau lu mulai masuk ke dunia kerja atau lulusan? Gue sempat kuliah bang, gue Kuliah kuliah D3 di BSI. Di BSI ya, ngambil dulu. Ngambil jurusan teknik komputer, teknik komputer. Saat itu alhamdulillah gue bisa sama teman-teman ya, cuma gue doang. Karena emang gue gedenya di bidang olahraga, terutama basket.
Alhamdulillah pada saat itu BSI bisa berprestasi juara 1, Alhamdulillah. 3 basket mahasiswa, dulu namanya masih di Bama. Oh, di Bama. Ya kan divisi 2, nah itu angkatan gua tuh yang ngebumi. Naik tuh. Terus Dari mulai dari situ gua tekunin terus hobi gua. hobi lu nih. Basket sampai alhamdulillah jadi pelatih, jadi referee juga, jadi wasit, jadi beberapa asisten. Oh iya, buat sahabat-sahabat Bunda Kandung, kawan Anel ini termasuk atlet ya, atlet basket. Nah, sampai sekarang Tapi juga masih ngerokok. Sampai sekarang juga masih menggeluti hobi ya, Betul. hobi yang jadi sekarang jadi aktivitas mungkin kalau sekarang. Alhamdulillah Aktivitas. bisa ngumpulin pundi-pundi juga buat teman-teman yang punya ponakan, adik-adik. Kalau sekarang karena kondisinya lagi pandemi, Pandemi ya, gue lebih ngebuka privat. lipat. Lebih ngebuka privat. Jadi kalau ada yang berminat untuk lebih pengen tahu tentang basket, bisa nanti di deskripsi terakhir mungkin ada nomor kontak gue lah ya, bisa dihubungin gitu. Nanti bisa kita saling berbagi ilmu. Masalah budgeting gak usah khawatir, gampang lah itu bisa. Pokoknya bisa nego. Konsepnya berbagi ilmu Ya, aja dulu, berbagi ilmu. ya kan, biar manfaat, biar jadi amal ibadah juga nanti. Amin, amin. Sekarang lu keluarga bang, Alhamdulillah, anak, anak 1, istri 1, anak umur berapa nih? umur kelas 3 SD, umur 8. 8 tahun. Ini sekarang kita ada di mana nih di? Nah ini kita ya, nih, gue lupa ngenalin juga Bang Pandi. Mungkin Bang Pandi pernah kesini pas lagi kebetulan gak ada gue juga. Gue sama Ledai alhamdulillah punya usaha kecil-kecilan, ya kan, di samping yang usaha gede-gedeannya. Ini kita punya kedai di bilangan Salihara, Pejaten Barat. Ya, dekat patokannya dekat kampus Unas. Ya, tersedia deh menu-menu warkop modern. Jadi lo yang mau kongko coba nongkrong di sini. Suasananya enak. Tapi nanti ya setelah pandemi. Setelah pandemi. Kalau sekarang gue nerimanya cuman take away aja. Nah, menu-menunya apa aja nih Bang Adel nih, di kafe ini? Menu alhamdulillah kita mulai dari makanan berat sampai makanan ringan ada. Yang jelas bukan makan batu ya Bang, berat. Jadi kita mulai dari makanan seafood. Kita punya Jakarta King Lobster. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya Jakarta King Lobster. Kita punya menu-menu standar ayam geprek, ya kan, nasi goreng seafood. Nah, untuk yang kelas-kelas menengahnya, yang cemilannya standar warkop modern lah. Ada pisang bakar, roti bakar. Nah, satu hal lagi ya kan, kita punya kopi mimpi. Ya. Tapi nantilah gua kasih sampelnya ya. Main aja ke sini biar tahu. Kopinya nikmat, nggak kalah sama kopi-kopi yang lain. Mantap. Mantap. Ini Bang Anel nih. Yap. Tadi lu udah anak 1, kan? Udah punya usaha, alhamdulillah nih. Bagi teman-teman yang Bunda Kandung setelah pandemi, kalau mau kongko datang aja kemari. Betul. Ke Mimiami. Mimiami, Jalan Salihara nomor 11. Nomor 11. Tinggal lo lihat ada pelangnya juga. Patokannya kalau lo yang doyan ikan pasti tahu daerah sini nih. Ada Nirwana Aquarium. Nah, itu sampingnya persis Mimiami. Menu andalannya seafood pasti ya. Seafood untuk makan beratnya, untuk makanan ringannya kita punya menu comot-comot, ya kan, cemilan-cemilan nasi buat sambil ngobrol, ya kan, kerang-kerang porsian juga ada, ya kan. Pokoknya nggak bakal kecewa lo cobain di sini. Yang pasti kecewa. Berarti bisa di ini ya, pakai aplikasi ojek online ya. Betul. Kita punya kerjasama juga dengan GoFood, ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Bang, Oi, lu ada ini nggak mau sapa-sapa buat para alumni, para anak kelas kita yang dulu, mungkin sekarang yang udah lama, Anel yang mana? Oh iya ini yang Anel nih. Ya, kalau disapa deh teman-teman nih, buat abang-abangan kelas kita, buat adik-adik kelas kita, buat satu angkatan sama kita gitu. Ya, yang pertama gue ucapin dulu terima kasih buat teman-teman ya yang udah mau subscribe channel ini, ya kan. Untuk selanjutnya terima kasih gue
gue ucapin banget buat teman-teman, terutama dulu teman-teman kelasan. Gue pernah terjadi kecelakaan juga. Salah satunya waktu itu Rio Jiun. Dia ikut bawa gue ke rumah sakit. Thanks ya Rio. Keren, persahabatan kita keren. Masih satu angkatan sama kita ya? Masih satu angkatan sama kita. Dulu rumahnya di Poltangan. Kalau sekarang gue nggak tahu di mana. Ya. Tapi gue masih punya kontaknya. Ya alhamdulillah. Bang Rio, terima kasih udah nolongin seangkatan kita ya. Mungkin kalau nggak ada Bang Rio nggak tahu deh. Rio dan teman-teman lah. Teman-teman ya. Salah satunya ya. Semoga aja hidupnya selalu berkah ya. Amin. Yang lainnya, thanks to guru-guru juga semua yang udah ngasih bekal pendidikan selama 3 tahun di Bunda Kandung. Abang-abang kelas juga yang ngomong ada di kelas, teman-teman yang beda jurusan, satu basis, beda basis juga yang tetap asik nongkrongnya. Ya banyak deh, mohon maaf gue nggak sebutin satu-satu. Terus ya para wanita yang pernah kenal sama gue, thanks sudah ngasih banyak pelajaran tentang persahabatan. Yang tersakiti apa enggak nih? Gue sih dulu bilang insya Allah nggak ada lah emang tersakiti, namanya masih cuman kenal-kenalan ya kan. Kalau orang bilang mungkin cinta monyet ya gitu. Nah, ini untuk pesan untuk para pelajar sekarang, untuk para adik-adik yang di masyarakat, apa nih pesan-pesan buat mereka nih? Yang pasti sih lu jalanin aja kewajiban lu sebagai pelajar, yang pertama. Yang kedua, jauhi narkoba. Ya kan, sayangi orang tua lu, keluarga lu. Mungkin apa ya, gue juga dulu sempat nggak kepikiran gitu ya, cuman baru terasa nyesel ketika memang udah lepas dari sekolah. Ya kan, ternyata dulu kayak gitu, nakal-nakal gitu buat apa ya, tapi ya sekedar buat pengalaman lo nggak apa-apa, tapi jangan kebablasan ya. Ya tapi yang digaris bawahi tadi jangan ya, yang narkoba itu jangan sekali-sekali nyoba. Narkoba, tawuran, jangan tawuran, lo ikut-ikut geng motor buat apalah, motor masih kredit aja ikut geng motor. Yang jelas motor itu harus bisa menghasilkan uang. Kalau bisa ngojek sambil ngojek juga nggak apa-apa, penting bantu orang tua ya kan. Terus kalau lu punya hobi ya kembangin bakat lu, hobi lu. Kayak sekarang kita ini, dia hobi basket, dia kembangin, alhamdulillah sekarang jadi coach. Betul. Kan? Dan menghasilkan pundi-pundi juga. Ya. Hobi, sehat, menghasilkan uang, ya kan? Bang Anel, terima kasih banget ya waktunya nih. Bang Pandi, terima kasih juga udah sudi mampir ke kedai kita. Udah dijamu berbagai macam makanan tadi, enak banget. Sumpah. Lu pokoknya bakal ketagihan, lu nggak bakal nyesel datang ke Mimi Yami. Oke, Salihara nomor 11. Jangan tokannya lunas ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu ya, waktu juga udah malam. Kita juga tadi gua kesini juga dadakan, dia nggak kayak janjian. Iya. Gua ngelewat juga wah ada Anel nih. Wawancara aja deh, gitu kan. Kebetulan juga teman-teman juga ada yang sepintas lewat juga, yaudah gua panggil sini sebelum besok PSBB. Bang Pandi, terakhir satu lagi. Apa nih? Sorry ya, gue bawa kok masker, tenang aja. Gue juga bawa. Cuman kita aman. Ya, kita juga tadi pas kesini juga udah di pakai jalanin protokol kesehatan, gitu kan. Jadi buat teman-teman yang memang masih sanggup harus di rumah, silakan di rumah, ya kan. Terus jalani protokol kesehatan yang sudah dihimbau sama pemerintah, juga sama agama kita, sama kepercayaannya, ya. Lanjut nih. Jangan lupa keluar pakai masker. Pasti. Setiap beraktivitas cuci tangan. Sering-sering mandi. Sering mandi pasti. Pakai sabun. Pakai sabun. Ya gitu aja Bang Pandi ya. Siap. Gua Pandi. Anel. Ya, jangan dilupa ya di subscribe. Viewers terus banyakin, ajak teman keluarga, ya kan. Kali aja ada motivasi. Like dan komen. Komen yang positif. Insya Allah kita jaga silaturahmi kita. Ya. Gue pamit dulu berdua Anel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.